Tapi bulan Sya'ban itu adalah perayaan di bulan nisfu Sya'ban itu adalah perayaan yang sengaja diada-adakan oleh orang-orang awam dari kelompok-kelompok sufi. Kalau lebih jauh dicermati, kita melakukan penelusuran terhadap nisfu Sya'ban ini, itu memang adalah perayaan-perayaan yang tak disukai oleh agama ya. Rasulullah tidak pernah melaksanakan nisfu Sya'ban. Oh, berarti Wahabi itu temannya Rasulullah. Ente temannya siapa? Bapak ini mengatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban sebagai perayaan yang sengaja diada-adakan oleh orang-orang awam dari kelompok sufi. Dengan kata lain, menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Kemudian dia juga mengatakan hal itu adalah perayaan yang tidak disukai oleh agama. Benarkah seperti itu? Ataukah menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu memiliki dasar dalam agama Islam? Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1995, halaman 135. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukannya atau orang yang bermusuhan. Al-Albani berkata, hadis sahih. Dalam kitab Sahih Al-Jami As-Saghir yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 785, hadis nomor 4268. Rasulullah bersabda, pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni dosa-dosa para penghuni bumi, kecuali orang musyrik dan yang bermusuhan. Al-Albani mengomentari hadis ini dengan mengatakan sahih. Dapat kita lihat bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan yang mana kaum muslimin tentunya dengan bimbingan ulama melakukan amal-amal soleh pada malam nisfu Sya'ban untuk mendapatkan bagian dari keistimewaan malam tersebut. Inilah alasan mengapa muslimin menghidupkannya dengan amal ibadah seperti doa, zikir, dan sholat. Artinya, ibadah apapun yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban demi meraih ampunan Allah bukanlah amalan yang bid'ah. Bahkan Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya karya Imam Asy-Syafi'i, jilid 2, cetakan pertama tahun 2001 yang diterbitkan oleh Darul Wafa, halaman 485 sampai 486. Imam Asy-Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Kami tegaskan, dan malam nisfu Sya'ban, sampai kalimat, dan aku memandang baik apa-apa yang diceritakan tentang malam-malam ini tanpa menjadikannya wajib. Di sini Imam Syafi'i menegaskan bahwa berdoa di malam nisfu Sya'ban merupakan malam dikabulkannya doa dan memandang baik serta menganjurkannya. Karena itu muslimin menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak doa. Sehingga ketika Bapak Wahabi mengomentari bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah, berarti dia secara tidak langsung telah mengatakan Imam Syafi'i melakukan bid'ah, atau mungkin dia merasa lebih alim dari beliau. Bahkan mbah moyangnya Bapak Wahabi ini, yaitu Ibn Taimiyah, tidak membid'ahkan hal tersebut. Dalam kitab Majmu Fatawa karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 23 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004, halaman 132. Ibn Taimiyah berkata, adapun malam nisfu Sya'ban,
telah diriwayatkan hadis tentang keutamaannya dan telah dinukil dari segolongan ulama salaf bahwa mereka melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Maka sholat yang dilakukan seseorang pada malam tersebut secara sendirian telah dicontohkan oleh para ulama salaf dan amalan tersebut mempunyai dalil sehingga tidak diingkari. Sampai kalimat yang kedua, tidak termasuk sunnah yang dibiasakan seperti berkumpul untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Namun hal ini, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tidak masalah jika tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Pernyataan Ibn Taimiyah ini menegaskan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan mempunyai landasan yang kuat serta banyak riwayat dari kaum salaf. Sehingga dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa menghususkan amalan berupa sholat pada malam nisfu Sya'ban tidaklah dilarang, sebagaimana keyakinan dari imam besar Bapak Wahabi ini. Berkali-kali kami katakan dan tanyakan, sebetulnya kelompok Wahabi ini ikut siapa? Atau memang mereka tidak pernah membaca kitab-kitab dari ulama Ahlus Sunnah yang asli dan juga dari imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah? Jika demikian, benar apa yang dikatakan oleh salah satu ulama Ahlus Sunnah tentang mazhab ini. Dalam kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis cetakan pertama tahun 1995 halaman 43, Hamzah Ahmad Zain berkata di dalam catatan kaki, "Aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali, dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi. Padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular." Kami tegaskan, mereka, yaitu kelompok Wahabi, di dalam mazhab seperti ular. Kami sarankan kepada Bapak Wahabi ini harusnya tahu diri dan belajar yang dalam, setelah itu muncul ke permukaan. Kalau hanya sekedar ngoceh seperti ini, anak kecil pun mampu melakukannya. Dan kami sarankan kepada para pemirsa, mari kita bersama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Jangan dengarkan orang-orang yang menganggap dirinya pemilik agama, karena yang akan membalas kebaikan adalah pemilik kebaikan sejati, yaitu Allah, bukan manusia-manusia yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan.